Saya dibilang pelacur, LC, saya dibilang piaraannya Yoni Dores, saya dibilang pemabok, saya dibilang narkoba. Sampai mau panggil BNN, silahkan panggil. Jangan menghina orang juga ya Allah. Dampaknya kita makin semangat aja ya. Kita nggak akan pernah untuk mundur dan ada berita damai belum damai ya, maaf ya. Semua itu lagi proses di kepolisian menghadirkan saksi-saksi. Dua Kapolda ini menuangkan kesalahan saya gitu, nggak dianggap sama sekali gitu. Ya, intinya kami sangat menghormati dan sangat menghargai keputusan dari beliau yang memang saat ini sedang melakukan upaya hukum. Asisten Yoni Dores, Fevi, sedang ramai menjadi sorotan usai mendapat teguran hingga hujatan dari netizen. Banyaknya hujatan yang dialamatkan pada dirinya hingga membuatnya menangis. Sebagai perempuan, Fevi mengaku jiwanya tergores mendengar cacian tak pantas dari penggemar Lesti selama mendampingi Yoni Dores. Apa yang dialami Fevi bermula saat ia menuding Lesti tidak mempunyai etika sebagai penyanyi profesional. Alih-alih menjawab somasi yang dilayangkannya, Lesti dituding malah mengabaikannya. Dari situlah mantan asisten Yoni Dores itu panen hujatan. Maka seperti inilah jeritan hati Fevi saat menceritakan banyaknya hujatan yang ia terima hingga membuat anak dan keluarganya ikut terkena imbasnya. Kita nggak akan pernah untuk mundur dan ada berita damai belum damai ya, maaf ya. Semua itu lagi proses di kepolisian menghadirkan saksi-saksi. Kemarin Pak Yoni menjadi saksi, diminta keterangan. Minggu depan itu arrangement, minggu depannya lagi saksi ahli. Dan alhamdulillah Mbak, saya banyak dihujat, saya banyak dibully, dicaci, dimaki, dibilang yang nggak enak di kuping, nggak enak di hati. Saya juga dibully sama artis yang dia itu artis terkenal lah. Sedih Mbak. Soalnya apa? Ibu saya sampai nangis dengar berita itu ya. Keluarga saya juga nggak nyangka kalau ini kayak gini gitu loh Mbak. Padahal saya sama Pak Yoni itu cuma mau ketemu Lesti doang. Saya dipermalukan di satu acara. Ya Allah, tapi nggak apa-apa Mbak. Kita tetap maju dan ya mungkin ini memang proses ya. Proses untuk Pak Yoni bisa mendapatkan haknya. Proses untuk supaya saya menjadi yang lebih belajar bagaimana berhadapan dengan kamera dan lain-lain. Tapi kan dia itu artis terkenal, seharusnya kan tahu kalau di depan kamera lain. Kan saya juga udah minta maaf. Saya kan juga saya manusia biasa. Pada dasarnya saya itu nggak ada niat untuk yang enggak. Saya dibilang LC, saya dibilang Yoni Dores, saya dibilang pemabok, saya dibilang narkoba. Sampai mau panggil BNN, silahkan panggil. Jangan menghina orang juga ya Allah. Ya, Pak Yoni Dores hanya ingin menemui Lesti. Mau duduk bareng, tanya Lesti ini lagu, Lesti nyanyi siapa yang suruh? Terus Lesti ini bikin di mana atau apa? Cuman mau nanya begitu doang kok. Keseriusan Yoni Dores memenjarakan Lesti Kejora sepertinya tidak main-main. Kemarin, Yoni Dores dan kuasa hukumnya memenuhi panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan yang dilayangkannya. Yoni Dores juga membantah laporannya terhadap Lesti Kejora hanya untuk mencari keuntungan pribadi semata. Bukti kesungguhannya mempidanakan Lesti tampak dari laporannya yang menuntut Lesti diganjar hukuman 10 tahun penjara.
Lantas seperti apa hasil pemeriksaan Yoni Dores sebagai saksi atas laporannya terhadap Lesti Kejora? Hari ini kita memenuhi undangan panggilan Bapak Yoni Dores. Jadi mulai dari jam 1 dan baru kelar jam 5. Ya itu yang kita lihat tadi pemeriksaan untuk Pak Yoni. Pertama ada 33 pertanyaan. Ada kesulitan mungkin dari segi pertanyaan yang disampaikan? Oh tidak ada. Pertanyaan yang pasti kondisi, yang kedua kronologi, yang ketiga kapasitas, gitu kan, dan tujuannya apa? Iya lagu-lagu Cinta Yoni Dores, lagu apa aja yang ditanya, lagu apa aja yang dibawa. Yang seperti yang kemarin-kemarin. Bukti-bukti baru itu bukti kepemilikan Pak Yoni sendiri, benar nggak itu lagu beliau? Apa dasar lagu beliau gitu loh kan? Itu bukti tambahannya. Bukti-bukti yang kita laporkan ya biasalah yang Cover-cover. yang dilanggarnya itu yang pasti yang pertama itu pernyataan dari publishernya. Publishernya menyatakan bahwasanya tidak pernah memberi izin ke yang namanya Lesti. Ya. Yang kedua itu bentuk contoh-contoh video lagu yang saya taruh di flash disk dan bentuk print out covernya yang di cover sama Lesti tersebut. Itu bukti-buktinya. Di Polda itu sangat sebentar. Karena apa? Karena udah mencukupi unsur. Makanya rekomendasi mungkin nggak nyampe 15 menit selesai, langsung ke SPKT. Ya, udah nyampe setengah jam udah selesai semuanya. Nggak banyak tanya karena emang udah lengkap gitu loh. Sebagai kuasa hukum, menyampaikan kita masih menunggu proses yang sudah berjalan. Mungkin kita sama-sama masih menunggu saja. Nanti ke depannya perkembangannya seperti apa nanti kami akan update lebih lanjut. Intinya kami sangat menghormati dan sangat menghargai keputusan dari beliau yang memang saat ini sedang melakukan upaya hukum. Setelah melaporkan Lesti Kejora, kondisi Yoni Dores sempat terganggu. Terlebih dukungan untuk Lesti begitu masif. Sebaliknya, hujatan yang ia terima tidak sedikit yang membuat mental dan kesehatannya ikut goyah. Meski begitu, adik kandung almarhum Dedi Dores itu pantang mundur. Dirinya percaya berangkat dengan kebenaran akan selalu keluar sebagai pemenang. Lantas, akankah perkara ini masih membuka pintu damai? Dan seperti apa tanggapan para artis lainnya menanggapi polemik yang terjadi antara Yoni dan Lesti? Mereka bertemu komunikasi. Ini kan kejadian kayak gini nih ya, Ari Bias sama Agnes karena tidak ada komunikasi. Lesti sama Mas Yoni pun mungkin karena tidak ada komunikasi. Jadi pengennya tuh udah ketemu aja, discuss komunikasi maunya seperti apa gitu. Karena kalau aku bukan tipe orang yang seneng ribut-ribut, apalagi sampai saling melapor enggak lah. Karena seniman tuh sejatinya adalah kalau aku ngerasa antar sesama seniman tuh kayak bersaudara. Kalau aku saling membutuhkan gitu. Ya, jadi aku nggak mau nih kalau ada case-case yang begini gitu. Sekarang Dede baik-baik aja, alhamdulillah bahagia gitu, semakin harmonis, alhamdulillah gitu. Itu sih yang aku lihat, apalagi dari sosok Bilar juga seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan Dede dengan jam terbang yang udah luar biasa, apalagi menurut aku ya ini pasti Dede bisa laluin lah gitu. Jadi ya mudah-mudahan yang terbaik buat Dede. Ya harapannya ini terselesaikan dengan baik sih gitu di kedua belah pihak, karena memang dari segi aturan atau ini kan memang masih banyak yang memang belum kokoh ya dalam aturan royalti
dan hak cipta ini gitu, itu sih. Dan mungkin Dede kan juga orang yang sangat humanis ya, artinya kalau memang misalnya ada hal-hal yang dilanggar yang tanpa sepengetahuan Dede mungkin ya bisa diselesaikan lah secara baik-baik gitu. Harapannya bisa diselesaikan secara baik-baik sih. Oke, kalau aku pribadi ya di sini kan namanya aku juga nggak ahli dalam hukum ya, apalagi kembali hukum royalti dan hak cipta ini masih belum sangat kuat di Indonesia. Yang jelas juga gitu, misalnya jikapun memang Dede yang dikirimkan suratnya, tapi kan Dede juga pasti ada IO, ada panitia ya yang mungkin meng-approve untuk nyanyi tersebut, atau jangan-jangan di request untuk menyanyikan lagu itu, seperti itu. Tapi apapun ceritanya, menurut aku kita nggak mau merugikan pihak manapun dan harapannya bisa diselesaikan dengan baik dan bijaksana lah. Lagi rame banget gitu. Dan kalau menurut Iki sih menyayangkan aja sih kalau memang kasus ini sampai panjang banget, apalagi ke ranah hukum yang semestinya harus bisa dibicarakan, dimusyawarahkan secara kita bayunin gimana, seperti apa baiknya kedua belah pihak gitu. Itu sih. Karena kan itu urusan kita sama-sama semuanya. Pokoknya yang penting support ke baik. Saya support ke Dede, support ke semua penyanyi dan juga respect kepada seluruh pencipta lagu. Itu aja. Sukses pokoknya buat Dede, semangat terus, berkarya terus. Dari awal nggak ada niat apapun, nggak ada ya, nggak ada motif apapun. Jadi kapanpun semuanya kembali lagi ke Pak Yoni Dores, karena memang niatan awalnya nggak ada apa-apa. Cuman langkahnya kalau udah berjalan menuju tujuan, langkahnya nggak mungkin berhenti di satu tempat gitu. Dia harus sampai ke tujuan. Gitu. Silakan, jangankan kita. Proses hukum masih menyediakan ruang yang namanya restoratif justice. Jadi ya, istilahnya apapun itu kemungkinan itu pasti ada. Meski sudah melaporkan Lesti dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta, sampai dengan hari ini pihak Yoni Dores mengaku belum mendapat reaksi dari pihak Lesti Kejora. Tidak ada kata maaf, apalagi pengakuan bersalah. Dan sepertinya, memang seperti yang sudah ia duga, Lesti tidak mempunyai itikat baik. Padahal sebagai penyanyi profesional, seharusnya Lesti mengedepankan komunikasi dan etika. Dari situlah pihak Yoni menjelaskan awal mula perkara ini berujung laporan polisi. Karena tidak ada itikat baik yang ditunjukkan Lesti. Meski 2 kali somasi sudah dilakukannya dan ajakan pertemuan tidak digubrisnya. Padahal berkat lagu ciptaannya ikut andil mengantarkan Lesti Kejora bersinar sebagai penyanyi dangdut profesional. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.